Oke teman-teman, selamat malam. Jadi saat ini saya sedang berada di stasiun Gambir ya teman-teman. Akan kembali mencoba kereta KA Argo Parahyangan teman-teman. Dan ini adalah keberangkatan yang paling malam. Kalau di video-video sebelumnya saya pernah naik kereta ini untuk keberangkatan paling pagi, kali ini saya akan naik kereta Argo Parahyangan keberangkatan paling malam teman-teman, yakni pukul 22.15. Jadi seperti apa keseruannya? Ikutin terus perjalanan saya. Oke teman-teman, jadi di stasiun Gambir saat ini sudah ada untuk jalur masuk memakai face recognition ya teman-teman. Jadi bisa memakai semacam face recognition. Jadi cukup tunjukkan wajah saja ke layar, nanti bisa otomatis masuk ke dalam ya teman-teman untuk langsung naik ke kereta. Karena saya belum daftar face recognition, jadi saya memakai boarding pass ya. Tetap scan tiket melalui aplikasi KAI Akses teman-teman. Oke teman-teman, sesudah tadi saya boarding pass tiket di bagian boarding pass tiket, saat ini saya sudah berada di peron kereta ya teman-teman, di jalur ke-1, dan itu dia kereta Argo Parahyangan baru saja tiba di stasiun Gambir teman-teman. Jadi nanti mari kita cek bagian dalamnya. Dan ini dia suasana di stasiun Gambir ya teman-teman. Begitu ramai penumpang, meskipun ini adalah keberangkatan paling malam ya teman-teman, untuk KA Argo Parahyangan. Oke teman-teman, pada kali ini saya berada di premium kedua ya teman-teman. Jadi kita review bagian gerbongnya dulu. K301902 JAKK atau Depo Induk Jakarta Kota ya teman-teman. Dan gerbong ini mulai berdinas atau MD-nya adalah tanggal 1 bulan 2 tahun 2019 teman-teman. Tahun 2019 ya teman-teman. Dan kemudian untuk trademarknya tentu saja sudah F ya teman-teman untuk rangkaian stainless steel. Artinya dapat melaju dengan kecepatan 120 km per jam teman-teman. 45 adalah berat bersih, 45 ton, dan 10 adalah jenis roda kereta K10. Oke teman-teman, lanjut bagian ke dalam. Untuk konfigurasi seatnya adalah 22 ya seperti biasa untuk KA Argo Parahyangan, dan di samping kursi tersedia colokan ada 2 dan di atasnya ada tatakan untuk menaruh botol minuman ya teman-teman. Bisa untuk mencharge seperti yang saya lakukan ini, mencharge power bank. Dan kemudian di sini tersedia jendela, namun untuk nomor 20-an tidak disediakan semacam hordeng seperti itu ya untuk penutup jendelanya. Dan tersedia gantungan, dan untuk di sebelahnya di kursi 19, 18 sampai seterusnya ke depan itu tersedia hordeng seperti itu ya, jadi untuk tirai penutup jendelanya. Kalau di 20-an tidak tersedia ya teman-teman. Dan kemudian juga tersedia plastik sampah maupun pocket kursi yang kita bisa manfaatkan untuk menaruh botol minuman seperti yang saya lakukan. Nah ini plastik sampahnya teman-teman, tersedia 1 di setiap kursinya. Seperti itu, kita taruh di pocket kursinya. Dan ini dia, saya bisa untuk menaruh botol minuman maupun menaruh roti atau semacam makanan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman untuk rangkaian ini. Dan tersedia gantungan di atasnya yang seperti tadi saya sebutkan. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk tampilan ekonomi Argo Parahyangan. Dan juga tersedia bagasinya di atas untuk menaruh tas, koper maupun barang-barang lain sebagainya ya teman-teman, seperti itu. Jadi seperti inilah tampilan dari kelas ekonomi Argo Parahyangan ya teman-teman. Yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Bandung. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 170 km dalam waktu 2 jam 45 menit dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Gambir pada pukul 22:15 yang diperkirakan akan tiba di stasiun akhir Bandung pada pukul 1.00 dengan pemberhentian di stasiun Bekasi, Cimahi, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Bandung. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Segala bentuk kehilangan atau kerusakan bukan merupakan tanggung jawab perusahaan. Selamat menikmati perjalanan yang aman, nyaman, dan sehat bersama PT Kereta Api Indonesia. Terima kasih, selamat malam.
044 sebagaimana yang tertera pada papan nama kondektur yang tersedia di setiap ujung kereta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, maka kami informasikan bagi siapa saja yang melakukan tindakan asusila dan atau kekerasan seksual akan mendapatkan hukuman berat. Jika terdapat hal yang mengganggu kenyamanan Anda di area stasiun maupun di perjalanan kereta api, Anda dapat segera melaporkannya kepada petugas. Kami berkomitmen untuk selalu menciptakan transportasi yang aman, nyaman, dan sehat untuk pelanggan kereta api. Terima kasih. Selamat malam. Oke teman-teman, selepas dari stasiun Bekasi, saya coba lagi nih untuk mengecek kecepatan dari KA Argo Parahyangan. Dan untuk saat ini belum dapat sinyal ya, jadi belum ke data untuk kecepatannya. Jadi mari kita tunggu aja apakah akan tembus sebagaimana biasa. Biasanya sesudah stasiun Bekasi akan tembus di angka 100 km/jam teman-teman. Dan ini dia kecepatannya, ternyata masih di angka 50 km/jam teman-teman, dan saat ini sudah tembus 60 km/jam. Sepertinya kecepatannya masih cukup santai ya teman-teman, atau mungkin karena faktor malam hari ya, jadi kecepatannya mungkin disesuaikan dengan kondisi. Karena kalau kondisi gelap mungkin juga menjadi salah satu faktor untuk lebih kepada keamanan, jadi kecepatannya tidak sampai di angka 100 km/jam teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, sedikit informasi. Jadi kalau teman-teman naik kereta dalam kondisi malam hari ya, biasanya lampunya nanti akan dimatikan seperti ini ya, jadi agak-agak redup seperti itu. Jadi memang ini didesain untuk agar para penumpang mungkin bisa istirahat dengan nyaman ya, dengan lampu yang agak redup seperti itu, jadi nggak terang-terang banget. Jadi inilah perjalanan kereta malam hari ya, suasana di gerbongnya seperti ini. Jadi lampunya agak diredupkan teman-teman, biasanya di atas jam 10 sih, atau mungkin maksimal itu jam 11 pasti mati lampunya diredupkan seperti ini, jadi nggak terlalu terang ya teman-teman. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir kalau naik kereta malam hari ya, pasti tetap bisa nyaman kok istirahatnya. Oke teman-teman, saya kembali mengecek kecepatan KA Argo Parahyangan ya, karena saya ketika duduk di kursi saat ini sudah mulai berasa kecepatannya sepertinya lebih tinggi teman-teman, dan benar saja seperti yang teman-teman lihat di video, tembus di angka 100 km/jam ya teman-teman. Ini sesudah lintas atau sesudah melewati stasiun Cikarang teman-teman. Kalau tadi saya sudah Bekasi, kecepatan masih di angka 50 km/jam, dan ternyata sesudah stasiun Cikarang kecepatan tembus di angka 100 km/jam teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di video. Jadi memang ketika saya duduk di kursi pun memang berasa berbeda kecepatannya teman-teman. Makanya saya inisiatif untuk mengecek kecepatannya kembali, memakai aplikasi yang
biasa saya pakai ini, pengecek kecepatan, dan benar-benar tembus di angka 100 km per jam teman-teman. Bahkan tadi 110, 111 bahkan tembus teman-teman. Jadi benar-benar batas toleransi dari Trendmark F adalah 120 km per jam ya teman-teman. Jadi rata-ratanya tembus di angka 100 km per jam teman-teman. Oke teman-teman, sambil menunggu ketibaan kereta di stasiun Bandung, saya sepertinya ingin minum teh nih teman-teman. Dan saya sudah mesen teh ya teman-teman, premium tea yang ada di kereta Argo Parayangan. Ini dia tampak dari teh yang biasa saya pesan di ekonomi atau di kereta Argo Parayangan teman-teman. Jadi tersedia gula batu ya seperti ini. Ada 3 picisan ya teman-teman di bungkus plastik seperti ini teman-teman. Karena saya suka manis, nantinya saya akan masukkan semua gulanya ke dalam tehnya ya, seperti itu. Dan ini saya belinya di angka Rp15.000 ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia tampak tehnya. Tehnya juga tidak ada bukan teh-teh yang seperti bermerek ya teman-teman. Jadi murni dari KAI sepertinya. Biasanya kan kalau di KA Serayu atau Cikura yang pernah saya naiki, tehnya itu bermerek Tongji ya teman-teman. Dan kali ini tehnya tidak ada mereknya, mungkin asli dari KAI teman-teman. Dan gulanya sudah saya masukkan ya teman-teman, semuanya, karena kebetulan memang saya suka manis, saya suka dengan teh manis ya teman-teman. Dan jadi mari kita nikmatin teh. Oke teman-teman, ini dia untuk toilet pria atau toilet satu yang ada di kereta ekonomi Argo Parayangan ya teman-teman. Dan ini dia tampak dalamnya, klosetnya adalah kloset jongkok ya teman-teman. Kemudian tersedia pembilas klosetnya, tinggal ditekan aja teman-teman. Tentunya nantinya airnya keluar ya, berfungsi dengan baik. Dan tersedia penyiram airnya, tersedia juga tisunya tentunya. Dan tersedia hand soap juga teman-teman. Dan tersedia wastafel juga teman-teman. Kita coba fungsikan dan berfungsi dengan baik ya, airnya keluar. Dan tentunya tersedia cermin teman-teman. Jadi inilah gambaran dari toilet pria. Dan juga tersedia gantungan, ada 3 di sini, dan di atasnya ada pengharum ruangan. Jadi tidak lupa juga ada ventilasi udara ya yang bisa ditutup maupun dibuka.
Oke teman-teman, akhirnya setelah sekian lama perjalanan, sekitar 2 jam 40 menitan teman-teman, saya tiba juga di stasiun Bandung ya teman-teman. Dan saat ini menunjukkan pukul 1:08 teman-teman. Dan alhamdulillah perjalanan berjalan aman dan selamat ya sampai tujuan, yakni stasiun akhir stasiun Bandung teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menemani perjalanan saya kali ini naik KA Argo Parahyangan keberangkatan paling malam teman-teman, yakni pukul 22.15 tadi ya dari stasiun Gambir. Apabila teman-teman ada saran atau kritik atau mungkin request ingin coba naik kereta apa lagi nih seperti itu, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube saya HP Kuliah dengan cara like, comment, share maupun subscribe. Kalau begitu saya Rahmat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.